wabarakatuh. Saya Murbah di Pohon Cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibawa dan kekuatan umat Islam bisa dilihat dari bagaimana kondisi masjidnya, yaitu bagaimana mereka memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai kekuatan umat Islam. Untuk itu, saya Dea Andini, Saya Nur Jamiah Reniati Hakim. Saya Dewi Sartika dari Kajian Studi Ekonomi Islam Universitas Riau dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami dengan judul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid, Studi Kasus Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Kita tahu bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat beribadah saja, tetapi masjid diharapkan bisa menjadi pusat ekonomi dan sosial bagi jamaahnya. Di zaman Rasulullah terdapat 4 fungsi dari masjid itu sendiri. Yang pertama, fungsi pendidikan, kedua, fungsi politik, ketiga, fungsi ekonomi, dan keempat, fungsi sosial dan budaya. Berdasarkan data Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, jumlah masjid di Indonesia sebanyak 741.991, sedangkan di Riau sebanyak 12.862. Alasan kami mengambil studi kasus Masjid Agung An-Nur Pekanbaru karena Masjid Agung An-Nur ini terletak pada pusat kota Pekanbaru dan merupakan salah satu masjid termegah di Indonesia, di mana masjid ini berdiri pada tahun 1963 dan selesai pada tahun 1968. Namun, berdasarkan dari penjelasan rekan saya tadi, potensi dari berbagai fasilitas yang ada pada Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat belum terlaksana dan terkelola secara maksimal. Kurangnya keberfungsian masjid dalam mensejahterakan umat ini disebabkan oleh kurangnya dan rendahnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai fungsi masjid itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya pemodelan pemberdayaan ekonomi masjid melalui potensi dan fungsi masjid. Sebagaimana makna dari pemberdayaan tersebut adalah mengubah yang tidak mampu menjadi mampu. Adapun pemodelan pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan melalui analisis bagaimana potensi dan kegiatan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Yang kedua, bagaimana potensi pemberdayaan ekonomi Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, sehingga dapat ditentukan bagaimana pemodelan pemberdayaan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Analisis potensi dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru ini memiliki luas sebesar 12,6 hektar. Bahkan Masjid Agung An-Nur ini dikenal sebagai salah satu masjid termegah di Indonesia. Bahkan sering dikatakan mirip dengan Taj Mahal yang berada di Indonesia yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Adapun berbagai fasilitas lainnya seperti pendidikan dari tingkat TK sampai SMA, BMT, aula dan ruang pertemuan, serta berbagai fasilitas lainnya yang dapat didayagunakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Kemudian sumber daya manusia. Masjid Raya Agung An-Nur memiliki Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang mana 97% memiliki potensi dalam ekonomi, kemudian 90% aktif dalam kegiatan masjid dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Adapun kegiatan masjid seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, tabligh akbar dan halal tourism. Masjid Raya Agung An-Nur memiliki lembaga Badan Zakat Nasional yang terletak di sekitar masjid. Pada tahun 2017, dana zakat yang terhimpun sebesar Rp2.379.164. Pada tahun 2018, dana zakat yang terhimpun sebanyak Rp5.436.666.912. Berdasarkan data-data potensi tersebut, maka peneliti memiliki model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Model pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan adalah model terintegrasi antara dana zakat, infak dan sedekah, keuangan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sini merupakan bagan, yang mana bagan ini menjelaskan model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Yang pertama ada input sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya manusia yang berkedudukan sebagai pengurus masjid, dan yang kedua, sumber daya manusia yang berkedudukan sebagai jamaah atau masyarakat. Selanjutnya ada institusi. Institusi di sini dimaksud adalah lembaga dalam bentuk baitul mal yang dibuat oleh pengurus Masjid Raya Agung An-Nur. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, suatu proses dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dalam segi ekonomi. Bukan hanya itu saja, tetapi memberikan pembinaan ataupun pendampingan untuk memberikan power atau kekuatan agar masyarakat dapat mendirikan suatu usaha. Yang terakhir adalah output. Output yang dihasilkan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kemampuan berusaha, kebutuhan modal usaha, menambah pendapatan keluarga, meningkatkan daya beli, dan memiliki sikap yang baik dan pola pikir yang maju. Dengan ini, tercapailah konsep pemberdayaan yang mengatakan bahwasannya konsep pemberdayaan adalah merubah yang tidak mampu menjadi mampu. Wibawa dan kekuatan umat Islam. Kenapa ketawa?